Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan Zoom kali ini, untuk teman-teman semua, terima kasih telah hadir. Di Zoom ini kita akan membahas tentang implementasi sistem SCM atau Supply Chain Management pada mitra kita yaitu toko keripik Royan. Oke, mungkin pertama-tama kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari rekan saya yaitu Rangga. Silakan Rangga. Baik, baik izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Nur Alam Saputra, NPM 2331177 dari kelas SI 23B. Next. Izin perkenalkan diri, nama saya Raffi Fadila dengan NPM 2331104 dari kelas SI 23. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Izin Roni ber- Lestari, NPM 2331169 dari kelas SI 23B. Baik, perkenalkan nama saya Putri Violina dari kelas SI 23A. NPM 233111010. Oke, baik. Yang terakhir yaitu perkenalkan nama saya Raffi Noval Arsy dengan NPM 233111018 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 23A. Baik, kita masuk ke materinya ya. Nah, sebelum kita mulai itu, kita mau sedikit apa ya, berbagi tugas-tugas yang kemarin itulah. Misalkan kayak saya yaitu sebagai ketua di kelompok Sistem Informasi Manajemen ini. Terus Rangga sebagai observator ya kemarin ya. Ya, Ya, lalu Rafli sebagai pemantau pengimplementasian sistem SCM-nya dan kemudian Putri Violina dan Rahmi Puji Lestari sebagai notulis dalam pelaporan dan dalam implementasi eh, mitra kemarin. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke materinya. Bentar. Eh, Oke, untuk yang pertama yaitu akan saya bacakan tentang gambaran umum tentang supply chain management. Nah, apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah suatu pendekatan strategis untuk mengendalikan aliran barang, informasi, dan modal dari pemasok ke konsumen akhir dalam suatu usaha. Nah, hal ini mencakup berbagai koordinasi dari seluruh kegiatan yang dalam prosesnya yaitu mencakup produksi, pengadaan, pengiriman, dan layanan jual beli. Oke, dalam SCM melibatkan beberapa integrasi perencanaan seperti manajemen inventaris, logistik, penjualan, dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Oke, lalu selanjutnya yaitu mengapa sih SCM itu penting untuk diimplementasikan dalam sebuah usaha Dudi atau UMKM? Pada poin pertama yaitu ada efisiensi operasional. Jadi, dalam penerapan supply chain management itu bisa menerapkan dan mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui manajemen rantai pasok yang efektif. Untuk poin yang kedua, ketersediaan produk yang konsisten. Nah, untuk SCM ini bisa menjamin pemasokan bahan baku dan komponen yang stabil kepada usahanya, kepada Dudi atau UMKM yang dapat mengakibatkan produksi produk secara konsisten dan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, untuk poin yang ketiga, yaitu ada peningkatan kualitas.
Dengan memantau dan mengendalikan proses produksi dan penjualan pada usaha Dudi atau UMKM, maka dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Untuk yang keempat, yaitu keunggulan kompetitif. Untuk keunggulan kompetitif ini diterapkan secara efektif kepada Dudi atau UMKM, serta dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif, dengan menawarkan harga yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik. Oke, untuk yang poin terakhir yaitu kelima, akses terhadap pasar yang lebih luas. Nah, untuk pengimplementasian SCM ini dalam Dudi UMKM, fungsinya yaitu salah satunya sebagai dengan mengoptimalkan rantai pasok yang dapat memperluas jangkauan geografisnya dan membangun kemitraan dengan berbagai pelaku dalam rantai pasok. Oke, mungkin materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Rafli. Kepada Saudara Rafli, saya persilahkan. Baik, saya di sini ingin menyampaikan tujuan presentasi kami pada kali ini. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang satu, konsep dasar supply chain management atau SCM dan mengapa penting untuk Dudi atau UMKM. Kedua, manfaat implementasi SCM dalam konteks Dudi maupun UMKM. Tiga, langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan sistem SCM yang efektif. Empat, studi kasus atau contoh implementasi SCM yang berhasil pada Dudi atau UMKM. Lima, kesempatan untuk diskusi dan bertanya tentang implementasi SCM dalam bisnis Dudi ataupun UMKM. Dengan demikian, presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berguna dan langkah-langkah praktis bagi pemilik Dudi atau UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka melalui penerapan konsep SCM. Sekian. Lagi kita, dikat aja. Selanjutnya, tantangan dalam SCM untuk Dudi atau UMKM. Satu, keterbatasan sumber daya finansial Dudi atau UMKM seringkali memiliki anggaran yang terbatas untuk investasi dalam teknologi infrastruktur SCM yang diperlukan untuk mengelola rantai pasok mereka secara efektif. Kedua, kurangnya akses ke teknologi dan informasi. Banyak UMKM mungkin tidak memiliki akses ke teknologi dan sistem informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengelola rantai pasok mereka dengan baik. Tiga, kompleksitas rantai pasok yang terbatas. Rantai pasok UMKM mungkin lebih pendek dan lebih kompleks. Dengan keterlibatan langsung dalam produksi dan distribusi, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas SCM. Lalu yang keempat, tingkat persediaan yang rendah. UMKM seringkali memiliki persediaan yang lebih rendah daripada perusahaan besar yang dapat meningkatkan risiko kekurangan stok jika proses SCM tidak dielaborasi dengan baik. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dibacakan kepada rekan saya yaitu Rangga. Kepada Rangga saya persilahkan. Mana coy slide-nya coy? Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Rafli, yaitu tantangan dalam SCM untuk Dudi atau UMKM. Satu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Karyawan Dudi atau UMKM mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam praktik SCM, yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka. Lalu yang kedua, fleksibilitas dalam kebutuhan pasokan dan permintaan. Dudi UMKM sering diharapkan pada fluktuasi permintaan dan pasokan yang cepat berubah, yang mengakibatkan tantangan dalam merencanakan dan mengelola investasi dengan efisien.
Lalu yang ketiga, infrastruktur logistik yang terbatas. Infrastruktur logistik yang terbatas, seperti jaringan transportasi dan gudang yang memiliki kurang berkembangnya. Salah lagi. Kata aja ya, Bi. Baik, yang ketiga, infrastruktur logistik yang terbatas. Infrastruktur logistik yang terbatas, seperti jaringan transportasi dan gudang yang kurang berkembang, dapat menjadi hambatan dalam mengelola rantai pasokan dengan baik, terutama untuk Dudi UMKM yang beroperasi di daerah terpencil. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Putri. Sabar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mengimplementasikan supply chain management atau disingkat dengan SCM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. SCM membantu dalam mengoptimalkan proses produksi, pengadaan, dan distribusi dengan mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan bahan baku. Integrasi yang baik dalam rantai pasok memungkinkan aliran barang dan informasi yang lebih lancar, meningkatkan produktivitas dan throughput. Kedua, peningkatan visibilitas atas rantai pasok. SCM memberikan visibilitas yang lebih baik atas seluruh rantai pasok, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Informasi yang lebih akurat dan real-time tentang persediaan, pesanan, dan kebutuhan pelanggan memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu. Ketiga, pengurangan biaya operasional. Dengan mengelola persediaan dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memperbaiki proses logistik. SCM ini membantu dalam mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Manajemen risiko yang lebih baik dan perencanaan yang lebih cermat juga dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kejadian yang tak terduga dalam rantai pasok. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan ketersediaan produk, waktu pengiriman yang lebih cepat dan layanan pelanggan yang lebih baik, implementasi SCM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih puas dengan pengalaman pembelian mereka ketika produk tersebut dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan mereka. Implementasi SCM secara efektif membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan, termasuk Dudi atau UMKM. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya yaitu Rahmi Puji Lestari. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah implementasi SCM. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan bisnis, yang kedua pemilihan teknologi SCM yang sesuai, yang ketiga ada pengembangan infrastruktur SCM, yang ketiga pengembangan infrastruktur SCM, keempat pelatihan karyawan, dan kelima uji coba dan evaluasi. Oke, sekian presentasi dari kami. Nah, selanjutnya kami akan melihatkan laporan terhadap proses implementasi UMKM kemarin dari Mitra Keripik Royan. Seperti ini, sebentar. Stop share. Nah,
Ini ya teman-teman yang udah kita buat kemarin laporan kegiatannya yang sudah disusun oleh Saudari Rahmi dan Putri Violina. Oke, untuk di sini kan ada bab 1 pendahuluan ya. Iya. Oke. Dan di sini ada data-datanya. Kemudian nanti laporan ini mungkin emang belum selesai, tapi nanti rencana ke depannya teman-teman punya ide nggak bakal mau digimanain? Ini sekedar diskusi sebentar aja gitu. Atau mungkin mau Eh, dibuat seperti ini, karena kan implementasi SCM itu ada detail analisisnya ya. Bentar ya. Kalau buat seperti ini gimana? Jadi nanti kita menganalisis produknya itu, risk manajemennya. Karena kan keripik itu kan pasti, apalagi dalam proses distribusinya itu ya, pasti kan kena ambruk-ambruk, bisa renyek, istilah hancur gitu. Nah, nanti mungkin bisa kita buat seperti ini untuk referensinya dengan menerapkan metode risk event atau risk agent atau kemungkinan terjadinya resiko yang di luar dugaan. Gimana teman-teman, setuju nggak? Atau ada masukan lain? Setuju. Setuju. Oke, Boleh. mungkin sampai sini saja ya. Sudah jelaskan kita prosesnya dari mana ke mana, lalu ini laporannya juga sudah. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kelompok Delta. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dan telah mengikuti Zoom ini sebagaimana tugas yang diberikan oleh dosen kita yaitu Pak Fikri Hamidi. Oke, mungkin kita cukupkan saja sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.